Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuhu anwaluhu burhanuhu al-mabsutu fil wujudi karamu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati semua, yaitu Ketua Yayasan Haji Ramayuli Ustaz Dr. Al-Haj Ramayuli dan keluarga semua, keluarga besar tercinta, dan para jamaah, ibu-ibu dan Pak Yusuf. Alhamdulillah, para jamaah Majelis Taim Az-Zakir yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu, ya, senantiasa kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ziyadatul khair. Ya, berkah adalah bertambahnya kebaikan ya dalam kehidupan kita. Biasanya orang kalau berkah, ya, hidupnya sehat, ya. Jadi kalau berkah insyaallah sehat. Ya, kalau sehat makannya hanya banyak ya, apa yang jadi garis ya. Makannya banyak, tidurnya ya, tidurnya nikmat ya, tidurnya nikmat. Bininya ya, bininya ya, kontrakannya ya, fulusnya ya, berkah, itu berkah ya, ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah turunkan keberkahan kita ya di majelis yang mulia ini. Nanti insyaallah berkahnya kita bawa pulang ke rumah kita ya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya, karena ibunya sering ngaji, ayahnya suka ngaji ke masjid, anak-anaknya saleh dan salehah. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak keturunan ya tambah soleh dan solehah, hafidh dan hafidah, insyaallah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasail Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala, dan kita sampai di bab 2. Ya, alhamdulillah telah masuk bab 2. Kemudian makalah yang pertama ya, halaman berapa, Bu? Halaman 40 ya. Baik, kalau bahasa Arabnya kita baca bareng-bareng. Kalau Indonesianya ada yang mau baca? Kita baca dulu satu orang ya, boleh. Kita baca dulu bahasa Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa huwa yashku
diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan ala Allahi wa man tawadu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusan dinihi. Artinya, satu, siapa yang pada pagi harinya mengeluh kesulitan hidup, maka dia sama dengan mengeluhkan Tuhannya. Kedua, siapa yang pada pagi harinya bersedih karena urusan dunia, maka dia pada pagi hari itu telah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, siapa yang merendahkan diri pada orang kaya karena kagum pada kekayaannya, sungguh telah hilang 2/3 dari agamanya atau ketaatan. Mengeluh pada orang lain atas nasib buruk yang menimpa termasuk pertanda tidak terima dengan ketetapan Allah. Kita tidak diperkenankan mengeluh kecuali kepada Allah. Mengeluh kepadanya diperbolehkan karena itu merupakan bentuk doa. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi lautan bersama Bani Israel?" Para sahabat menjawab, "Tentu mau, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim." Artinya, ya Allah, segala puji hanya bagimu dan hanya kepadamu kami mengadu. Engkaulah zat yang paling berhak diminta pertolongan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Al-Masih berkata, sejak aku mendengar doa tersebut dari saudara kandungku Al-Asyadi Al-Kufi yang menerima dari Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah meninggalkannya. Dia juga berkata, aku pernah bermimpi, di dalam mimpi itu aku didatangi seseorang. Dia berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah pada doa tersebut kalimat berikut ini. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Artinya, kami memohon pertolongan kepadamu dari segala bencana kerusakan yang menimpa, dan kami memohon kepadamu kebaikan dalam segala urusan. Sikap kedua, orang yang sedih karena urusan dunia berarti marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ridho atas ketetapannya dan tidak sabar atas cobaan yang diterima. Dia tidak beriman kepada takdirnya, karena setiap kejadian di dunia itu sesungguhnya berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permuliaan terhadap orang itu harus berdasarkan kebaikan, akhlak dan keilmuannya, bukan karena harta yang dimilikinya. Orang yang memuliakan harta di atas segalanya berarti dia telah menghinakan ilmu dan akhlak mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah pernah mengatakan dalam nasihatnya, seluruh sikap dan tingkah laku seorang mukmin itu harus mencerminkan 3 hal, yakni menaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, atau menerima ketetapan Allah. Sesederhana apapun sikap dan tingkah lakunya, minimal mencerminkan 1 dari 3 hal tersebut. Oleh sebab itu, hati harus selalu dijaga untuk menetapi 3 hal tersebut, menasihati diri sendiri untuk menjalankannya, serta mengarahkan seluruh anggota tubuh dalam segala sikap dan tingkah lakunya ke dalam 3 hal tersebut.
Ya, subhanallah. Ya, jadi nasihat buat kita semua bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur kehidupan kita dari sejak kita bangun tidur, bagaimana kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun hidup kita sumpah, ya, walaupun hidup kita penuh masalah, ya, tapi jangan sampai kita suuzon sama Allah. Dan Rasul pernah mengatakan, ana inda zanni abdi, bahwasanya aku adalah bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau hambanya mikirnya jelek, ya jelek gitu. Tapi kalau hambanya sendiri yang berpikir, ya ini adalah sudah ketetapan dari Allah, ya, sama-sama kita terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, memang sudah bagiannya, ya, maka insya Allah, ya Allah akan berikan kemudahannya buat kita semua. Ya, makanya yang pertama tadi, man asbaha wa huwa yashku. Siapa aja yang bangun dari tidur pagi hari, asbaha itu ya subuh. Ya, siapa yang terbangun di pagi hari, wa huwa yashku dhiqal ma'ashi. Ya, pagi harinya aja udah ngeluh. Ya, kebanyakan kesehariannya hidupnya ya ngeluh terus, nggak ada hari tanpa ngeluh. Bangun tidur aja ngeluh, ya Allah kenapa gini banget ya hidupnya. Ya, ya mau makan susah, yang utang udah belum dibayar-bayar, ya Allah. Ya, jadi dia sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesulitan hidup, sulitnya hidup. Faka'annama yashku rabbah. Nah, orang kalau udah mengeluh tentang kesulitan hidup, ya merasa hidupnya udah nggak enak, ya banyak masalah, ya serba kekurangan, maka tentu itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengeluhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia mengeluh kepada Allah, artinya dia nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, waman asbaha li umuri dunya hazinan. Siapa aja orang ketika bangun tidur, ya dia sudah bersedih karena urusan dunianya, ya, karena urusan dunianya, hazinan dia bersedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Maka orang ini telah membenci ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ketika tadi hidupnya nggak enak gitu ya, banyak kekurangan, ya, dikil ma'ash, ya hidupnya serba kekurangan, ya nggak kayak orang-orang, ya makan kurang, ya makan nggak bisa, atau kerjaan juga kalau ada objekan doang, ya. Kemudian ada orang yang bangun pagi, dia sudah hazinan, merasa sedih, ya dengan urusan dunianya, ya begitu banyak masalah, ya, atau begitu banyak tuntunan di dalam keluarganya, ya sedangkan tadi dirinya ya penuh dengan kekurangan, ya kemudian dia bersedih, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sama saja dia telah sakhitan, dia benci kepada Allah. Jadi dia benci dengan keadaan dirinya, ya dia nggak senang dengan apa yang dialami di dalam dirinya atau bahkan keluarganya. Ya, waman tawadhu'a, yang ketiga, waman tawadhu'a li ghaniyin. Siapa aja orang, ya mereka yang merendahkan dirinya kepada orang kaya, ghaniyin. Ya, ghaniyun itu orang kaya. Liginahu, karena kekayaannya, karena hartanya. Faqad dhahaba sulusan dinihi, maka orang ini telah hilang sepertiga sulusan, ya dinihi, agamanya atau ketaatannya. Ya, artinya jangan sampai kita patuh tunduk atau merendahkan diri kita kepada orang kaya atau orang yang punya harta.